Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malvi Astaria dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Kimia, Universitas Pamulang. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja praktek saya yang saya lakukan di PT Antam Maluku Utara dengan judul Analisa Kadar Nikel Fe, ECO, SiO2, CaO, MgO pada sampel produksi biji nikel menggunakan XRF Aksio 1KW DY3041. Adapun beberapa topik pembahasan yang akan saya bahas pada presentasi saya kali ini. Yang pertama ada nikel, kemudian kedua ada QC proses, yang ketiga ada X-ray, yang keempat ada data uji, dan yang kelima ada kesimpulan. Yang pertama nikel. PT Aneka Tambang Tbk atau PT Antam merupakan perusahaan pertambangan nikel terkemuka di Indonesia. PT Antam memiliki beberapa lokasi pertambangan nikel, salah satunya di Maluku Utara. Tambang-tambang nikel ini merupakan sumber utama bagi produksi nikel Antam. Pertambangan nikel Antam pada Maluku Utara umumnya melibatkan penggunaan metode penambangan terbuka atau open pit mining dan pemrosesan biji untuk mendapatkan nikel. Biji nikel yang ditambang kemudian diolah melalui proses pemurnian dan pemisahan. Proses ini melibatkan penggunaan teknologi pemrosesan seperti flotasi, pengeringan, dan pemurnian kimia untuk menghasilkan nikel berkualitas tinggi. Produk akhir dari pertambangan nikel Antam meliputi nikel dalam berbagai bentuk seperti biji nikel, ferronikel atau alloy nikel ferrum, dan nikel matte. Produk ini digunakan dalam berbagai industri termasuk pembuatan baja, baterai, produk kimia, dan industri lainnya. Kemudian ada QC proses. QC proses ini terdapat beberapa tahap yang akan dilewati. Yang pertama ada front, kemudian ada dumping dan pengambilan sampel. Setelah dari dumping dan pengambilan sampel akan diserahkan kepada tim preparasi. Kemudian dari preparasi akan diserahkan kepada tim laboratorium untuk diuji apa saja senyawa yang terkandung di dalam sampel tanah yang sudah diambil. Kemudian ada grade control yang termasuk dalam front, seperti proses penambangan dan dumping. Kemudian ada OQA. OQA mencakup proses pemantauan dan pengendalian pengambilan sampel. Yang pertama, pengambilan sampel dari front, kemudian sampel akan dimasukkan ke dalam karung dengan berat 18-20 kg. Kemudian sampel diantar pada tim preparasi. Selanjutnya ada preparasi basah. Yang pertama, lakukan proses preparasi per subgroup atau 5 increment, tuang ke atas screening conveyor 50 mm atau screening manual 20 mm. Ayak manual hingga material halus lolos keseluruhan. Kumpulkan material yang tidak lolos screening dibawa ke low pressure 30 mm untuk dilakukan proses reduksi particle size. Kemudian setelah itu partikel sampel yang sudah berukuran 30 mm dituangkan ke atas conveyor menuju double roll crusher 20 mm. Material yang sudah seragam berukuran 20 mm dilakukan proses mixing manual sebanyak 3 kali. Kemudian paper matrix digunakan untuk membuat matriks sampel dengan jumlah sel 4x5. Setelah itu setiap bagian diambil menggunakan scope 30D. Setelah itu sampel yang sudah diambil tersebut dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 4-5 jam atau dapat menyesuaikan dengan kondisi sampel. Setelah itu catat waktu pengerjaan. Kemudian ada preparasi kering. Setelah sampel dari oven dimasukkan ke dalam double roll dengan hasil sampel berukuran 3 mm. Kemudian dilanjut dengan mixing manual dengan scope 30D sebanyak 3 kali. Kemudian dilakukan reduksi volume sampel menggunakan refill JIS 20. Setelah itu proses reduksi dari sampel 3 mm ke 1 mm menggunakan top grinder. Kemudian akan dimixing manual menggunakan scope 30D sebanyak 3 kali. Setelah itu reduksi volume menggunakan refill JIS 10. Hasil dari refill JIS 20 dimasukkan ke dalam screening 70 mesh menggunakan rotap shift shaker selama 5 menit. Kemudian sampel yang tidak lulus 70 mesh direduksi menggunakan pulverizer FLS mid dengan ukuran B1000 selama 2-3 menit dan hasilnya disaring kembali menggunakan saringan 70 mesh. Setelah itu sampel yang lolos 70 mesh dimasukkan ke dalam mix V-Vol
10L untuk homogenisasi selama 30 menit. Setelah itu sampel akan dituangkan ke dalam papan matriks 4x5, yaitu sebanyak 20 sel. Setiap sampel diambil menggunakan scoop 1D. Dari sampel yang diambil, takar sampel sebanyak 50 ml, kemudian direduksi particle size dari 70 ms ke 200 ms. Untuk analisa X-ray menggunakan pulverizer 2-3 menit. Sampel dituang ke dalam screening berukuran 200 ms, gunakan mesin shift shaker atau ayak manual dengan kuas. Material yang tidak lolos screening 200 ms direduksi menggunakan lumpang ataupun pulverizer tergantung banyaknya sampel, kemudian di screening kembali. Setelah itu disiapkan plastik clip, diberikan kode sampel, kemudian masukkan sampel 200 ms ke dalam plastik clip dan dirapatkan. Itu berlaku juga untuk sampel 70 ms. Setelah itu kita ke laboratorium. Pada PT Antam Tbk terdapat 2 laboratorium, yaitu laboratorium instrumen dan laboratorium kimia. Pada lab instrumen, alat yang digunakan untuk menganalisa sampel adalah X-ray. Jenis X-ray yang digunakan ada WD-XRF dan juga ID-XRF. Kemudian ada lab kimia yang berfungsi untuk menganalisa sampel dengan menggunakan metode kompleksometri untuk mendapatkan hasil analisa dengan mengacu pada IK yang sudah ditetapkan. Kemudian ada X-ray, yaitu mencakup prinsip kerja, alat dan bahan yang digunakan. Alat dan bahan untuk alat yang kita gunakan adalah X-ray axios, kemudian ada Chemplex, mesin press, vacuum cleaner, kuas, oven, spidol, talang, dan spatula. Untuk bahan, alkohol, tisu, sampel, dan gas. Untuk gas ini digunakan sebagai bahan bakar untuk alat X-ray-nya. Untuk prinsip kerja dari X-ray-nya sendiri adalah teknik analisis yang digunakan untuk menentukan komposisi elemen dari suatu sampel. Dalam proses ini, sinar X ditembakkan ke sampel, kemudian memicu penerbitan sinar fluoresensi oleh atom-atom di dalam sampel. Spektrum fluoresensi yang dihasilkan kemudian dapat digunakan untuk menentukan jenis dan jumlah elemen yang terkandung dalam sampel. Ujinya, untuk pembacaan sampel standar ini dapat diketahui bahwa nilai yang dihasilkan dari hasil sampel sama seperti nilai yang tertera pada referensi yang digunakan. Kemudian ada pembacaan analisa sampel produksi yang dilakukan secara triplo, dan setelah dilakukan pembacaan analisa kadar pada sampel, didapati bahwa perbedaan hasil kadar untuk Ni pada S dan T adalah 0,01%, untuk D dan T adalah 0,00%, yang artinya dimana mereka tidak di luar ambang batas untuk bisa dijual belikan. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis sampel standar yang dilakukan, dapat diketahui bahwa persen NiFeCO, SiO2, CaO, dan MgO masih sesuai dengan referensi yang ada. Kemudian pada hasil analisis sampel produksi setelah dilakukan triplo, didapati bahwa terdapat perbedaan hasil yang tidak terlalu jauh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.